Ini namanya kitab Tijan ya, Tijanud Darori. Baru. Ya, makanya alhamdulillah ada yang itu Pak Septiani. Bapak minta dibeliin 10 kan. Ibu-ibu tuh 8, yang Bapak 9, yang Pak Ilin 10. Dulu ngasih beli 15 ya, banyak lebihnya. Pakai aja ke kitanya. Alhamdulillah. Jadi kan itu namanya wakaf. Jadi selama kita ngaji kitab ini kan dari dia dapat pahala, kita dapat pahala gitu. Tijan daruri itu artinya dulu ada apa, topi raja ya, namanya mahkota kan dalam bahasa Sunda tuh mahkota. Mahkota yang ditaretes ku inten gitu, inten berlian. Itu artinya tijan daruri itu. Ya. Bagi kita kepentingannya tauhid ini itu ruhnya Islam. Karena kalau orang Islam tidak bertauhid, kayak badan tidak ada ruh, mati. Walaupun dia baik ya, sering sedekah, salat, zakat, nggak ada tauhidnya, nggak berguna gitu. Bang. Jadi yang terpenting dalam Islam itu tauhid. Itu bukan kesimpulan Bapak aja ya, tapi kan memang di pesantren itu sangat diutamakan lah. Sehingga orang yang tidak mengerti tauhid, amal apapun sia-sia. Karena apa? Ya Allah juga kan menciptakan kita itu agar kita mengenal Dia, bertauhid. Mungkin pernah ada pertanyaan, untuk apa Allah menjadikan diri kita gitu kan. Nah, kalau bertanya begitu jawabannya tentu yang bisa menjawab Allah sendiri kan, Al-Quran. Al-Quran Allah berfirman, salah satu ayatnya itu dalam surat apa ya, At-Tolak kalau tidak salah itu. Khalaqallahu sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu. Ini anallaha ala kulli syai'in qadir. Surat At-Tolak ayat yang ke-12 kalau salah itu. Jadi Allah telah membuat 7 lapis langit, kemudian membuat juga 7 lapis bumi, kemudian menurunkan wahyu. Wahyu itu diturunkan dari langit dan bumi seolah-olah apa? Tiangnya. Jadi langit itu sama bumi itu bisa tegak karena ada tiang-tiangnya itu wahyu. Kan dari langit, dari Baitul Izzah itu malaikat Jibril turun memberikan wahyu itu kan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari menurut Siti Aisyah. Oleh ulama dibulatkan 23 tahun aja. Itu kan bayangkan berarti banyak. Jadi apa, tiangnya itu tidak kasat mata gitu. Andaikan kita bertanya, untuk apa itu Allah membuat 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kemudian membuat wahyu seolah menjadi tiangnya, untuk apa itu? Nah di ayat tadi kan disebutkan khalaqallahu samawati, khalaqallahu sab'a samawatin gitu. Allah telah menjadikan 7 lapis langit. Khalaqah telah menjadikan. Siapa? Allahu Allah. Asab'a samawatin, kepada 7 langit. Wa minal ardi mislahuna, demikian juga bumi seperti langit, artinya 7 lapis juga gitu. Ya tanazzalul amru, kemudian Allah menurunkan wahyu bainahuma, antara langit dan bumi. Nah, untuk apa itu? Ini faedahnya di sini, lita'lamu, agar kalian semua tahu. Nah, ini intinya. Tahu apa? Anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah terhadap segala sesuatu berkuasa. Jadi agar kita mengetahui Allah itu berkuasa gitu. Jadi kita menyaksikan. Itu intinya, kita dijadikan oleh Allah itu. Bagi Allah sih membuat kita ya, makhluk itu wenang aja. Mau dijadikan boleh, mau juga enggak jadi juga enggak apa-apa, alamat tetap ada gitu. Nah, dari dua kemungkinan itu, mungkin ada makhluk itu, mungkin tidak ada, oleh Allah dipilih salah satu. Disebutnya iradah, ditetapkan adanya makhluk. Tapi walaupun ada, antara makhluk dengan Allah beda statusnya gitu. Kalau makhluk kan adanya karena diadakan, tapak gawe Allah gitu, Allah membuat, ada hasilnya. Nah, tapak gawe itu hasil, ini hasilnya. Jadi kalau dihilangkan ya nggak ada lagi begitu kan. Tapi kalau Allah mau membuat makhluk mau tidak, Allah tetap ada, karena Allah
adanya tidak terikat oleh sesuatu. Allah mah wajibul wujud, wajib ada, tidak mungkin tidak ada. Wajibnya wajib akli. Kan dalam Islam itu pernah Bapak ajarkan kemudian ada 3 hukum ya. Hukum syar'i, hukum akal, hukum adat. Jika hukum akal dengan hukum syar'i bentrok, yang kita pegang hukum syar'i. Misalnya begini, Allah itu membuat makhluk. Makhluk itu mau diapain terserah Allah. Ya, misalnya orang punya 3 ekor ayam. Anwar misalnya nih punya 3 ekor ayam. Yang satu ku Anwar diingu ayam, yang satu disembelih, yang satu dijual, boleh nggak? Boleh, punya Anwar, terserah Anwar. Cuma Anwar. Nah gitu. Allah membuat makhluk suka-suka Allah. Misalnya orang yang berbuat maksiat, kalau dikasurgakeun, sanu rek protes. Nggak ada. Tema orang tukang maksiat dikasurgakeun, orang tukang ibadah ikan rakeun, mulai anu protes. Itu hukum akli. Menurut akal, mungkin aja. Nah, bentrok dengan hukum syara. Karena hukum syara menyebutkan maya mal miskola darotin khairayaro wa maya mal miskola darotin sarai. Orang berbuat buruk sedikit pun akan diperlihatkan, akan dibalas. Berbuat baik sedikit pun tauhid. Nah, sedikit-sedikitnya amal itu tauhid. Berbuat baik sedikit pun ada tauhidnya, akan dibalas. Balasan tauhidnya surga. Nah, ketika bentrok hukum akal dengan hukum syara, kita ambil hukum syara. Paham? Ya. Jadi walaupun kita mungkin saja Allah itu memasukkan orang maksiat ke surga, memasukkan orang yang beribadah ke neraka, itu akli. Tapi berdasarkan syar'i, nah ini yang kita pakai syar'i ini. Cek syar'i, orang berbuat baik pasti surga, berbuat maksiat pasti neraka, kecuali taubat sebelum mati. Paham ya narnya? Jadi hidup itu tuh serius. Itu masalahnya. Harus sadar kita itu punya tugas di dunia ini. Jadi jangan sampai kehidupan duniawi melupakan tugas kita gitu kan. Sehingga dalam Islam itu ini sebenarnya waktu 24 jam itu dibagi 3. 24 dibagi 3. 8 jam untuk istirahat. Maksimal itu teh. Boleh kurang ya. Usahakan jangan lebih. 8 jam buat belajar gitu. Mentadaburi sifat-sifat Allah. 8 jam untuk kerja. Istirahat, kerja, belajar. 8 jam ini kita tuh punya waktu belajar. Jadi kalau selama 24 jam ini kita nggak pakai, selama umur hidup misalnya nggak dipakai, sampai meninggal pasti neraka itu. Apa ada kewajiban yang kita tinggalkan. Jadi yang paling wajib di Islam itu apa? Kita harus tahu kan. Karena kita hidup di akhir zaman. Ya, di akhir zaman. Apa hikmahnya buat kita? Kita bisa tahu ajaran agama secara keseluruhan. Kan udah dibuat itu oleh para ulama, dibukukan agama. Nah, dari kesekian hukum pelajaran atau hukum yang terpenting apa itu? Ternyata tauhid. Tauhid tidak akan datang sendirinya, harus dipelajari. Nah, harus ada guru. Artinya kalau kita ke surga nggak akan sendirian, ya. Ditemani ilmu dari siapa? Dari guru. Nah, gitu. Nah, gurunya ini harus nyambung sampai ke Nabi, diterima kan. Kata Nabi begitu kan. Mana hadasa min amrina hadza ma laysa minhu bahwa radun gitu kan. Barang siapa yang beramal atas agama ini tapi bukan ajaran kami, kata Nabi, ditolak. Tauhid itu teh. Nabi kan ngajar sahabat. Sahabat ngajar ulama. Ulama ngajar aja nggak ngajar kita. Nah, gitu kan. Harus satu arah tauhidnya dari ajaran Nabi. Melenyek sedikit udah sesat, gampang. Sesat atau tidaknya orang Islam itu Anwar di tauhidnya. Tauhid, nggak ada banyak pelajaran gitu. Cuma satu ajaran tauhid yang diterima di Islam gitu. Itu tandanya. Dan para ulama telah membukukan itu. Bahwa ajaran tauhid itu minimalnya kita untuk sifat Allah itu wajib paham minimal 41 sifat. Sedangkan di Rasul wajib hafal, paham minimal 9 sifat. Jadi 50. Itu minimal. Kalau lebih banyak ya bagus.
Nah sekarang kita akan mempelajari itu, sifat 50 itu. Didahulukan tentang sifat Allahnya dulu, yang 41-nya. Karena hakikatnya itu untuk kita juga. Jadi kita kalau meninggal, kan badan ini ditinggalkan oleh ruh. Yang mati itu badan, fisik. Ruh mah hidup tetap. Sehingga apapun yang terjadi kepada badan selama belum dikubur terasakan oleh ruh ini. Kan kaitannya kuat dari lahir bareng gitu itu. Jangankan badan lah, misalnya kita ada saudara misalnya sedang susah, kita juga merasa sedih, merasa susah kan, paling susah dia gitu. Wah, itu saudara, apalagi badan kita gitu. Nah yang memandu kita menemui Allah itu ilmu tauhid. Di masalah alamat gitu cek ilmu teh Allah teh katanya kieu nya, begitu meninggal teh kita nah geus diajarkeun teh ya sifat Allah kieu moal salah gitu. Tapi mun teu nyahoan Allah mah bingung gitu. Moal bisa nepi artinya gitu kan, moal nepi kana rahmat Allah. Mun teu nepi kana rahmat Allah nya siksa di akhirat mah enggak ada dua, surga dan neraka gitu. Kita harus yakin kalau ke surga pasti neraka gitu kan. Nah di situ kita harus waspada karena oleh Allah kan diperintah ku ampusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ulah kana neraka gitu sek Allah teh gugu hayang Allah teh. Bakeinan Allah itu kita tuh selamat semua. Tapi kan yang gue anu teh eta anu bedegong gitu. Jadi itu harus jadi akidah kita bahwa ya paling utama ada ajaran adalah tauhid. Tauhidnya juga ada ajarannya gitu kan. Dipandu ku Nabi kan melalui Al-Qur'an, melalui hadis. Nah, ulama kemudian merumuskan yang diajarkan Nabi itu apa aja gitu. Itu melalui perdebatan sama kan dulu pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari itu cucunya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa itu sahabat Nabi. Nah Abu Hasan tuh dididik sejak kecil oleh ayah tirinya, namanya Al-Jubai. Al-Jubai itu Mu'tazilah ya. Jadi cek Mu'tazilah mah Allah itu membuat yang baik-baik aja, yang buruk mah kita yang membuat. Nah dalam ajaran Asy'ari kan baik buruk dari Allah dalam hati itu. Cuma dalam pengucapan harus sopan gitu. Ketika baik tudingkan ke Allah boleh, ketika buruk mah tudingkan karena kesalahan kita atau kesetan. Bola, kunaon maneh maling. Da takdir Allah, neraka. Teu sopan. Hati mah nya baik buruk dari Allah, itu adab-adabanana. Kan di Al-Quran sebutkan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu bahwa Allah lah khalaqakum yang telah menjadikan kalian semua, wa ma dan Allah telah menjadikan apa-apa ta'maluna yang kalian kerjakan. Jadi kita dijadikan oleh Allah, pekerjaan kita pun hakikatnya dijadikan oleh Allah. Pekerjaan kita itu ada dua, ada yang mutar, ada yang muhtar. Yang mutar itu yang tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita atur, contohnya berkedip ya, itu mutar itu. Kita nggak ngatur ya ngicap serangan ya. Eta ku Allah jadi kenanain, kucap-kicap teh jatuh, eta mutar. Itu bisa diprediksi ke kita, nah kita harus hati-hati kita kan jatuh. Tanu muhtar pilihan, rek ngaji atau mual. Rek ngaji, ini teh ngaji, ku Allah tadi beri taufik. Harek dahar masak itu gerak itu ku Allah muhtar itu kita memilih pekerjaan. Padahal ide nu aya na pikiran kita untuk itu dari Allah juga, cuma karena ada di pikiran kita enggak merasa ya seolah diri kita aja. Nah itu hebatnya Allah di situ, bisa membuat makhluk seolah dia sendiri yang mengerjakan itu. Pak, semua ilham dari Allah. Coba kalau diberi kelumpuhan, namun diberi balik ya. Mungkin banyak yang ingin nanti karena lumpuh nggak bisa kan tuh. Siapa yang menjadikan nggak bisa? Allah. Jadi kita harus semakin sadar, semakin tua ya. Kalian terutama anak bapak lah. Nah, percaya kalian cerdas-cerdas ya. Senang Pak alhamdulillah kalau tadi karunianya. Karena masalah rezeki mah masalah duniawi masing-masing punya bawaan ya. Bapak juga itu bisa menjamin lah. Oh orang bisa menjamin organik. Bisa kolatnya mah ribuin karunya PKBB. Orangnya bisa semua anaknya. Di luar negeri semua, pas istrinya sakit, wah nu nengok, dasar ribut.
pas bibi gering oge kan teu datang kudu lurus nu deket dia menyesal deh. Jadi salah mendidik kita. Tapi iya. Nah, kalau kalian udah bisa ini mah nanti jalan sendiri. Mungkin jalan pertama tiba paheula. Ini Allah teh bersifat wujud kita mah. Bapak nggak jalanan. Engkana mah kudu jadi keyakinanmu sendiri. Allah itu ada. Gitu sifatnya ilmu akidah mah. Ditransfer. Nanti kita sendiri. Beda jangan ilmu fikih. Ilmu fikih kita murni, manut. Kayak Imam Syafi'i walaupun ngajarin ajengannya. Imam Syafi'i ajaran nama kita tetap nanti di belakang Imam Syafi'i di akhirat. Kita tidak bisa memikirkan masalah hukum. Kan Al-Quran tein ada yang maknanya itu diketahui oleh Allah saja. Nabi ge anu teu apaleun. Aya makna Al-Quran teh diketahui oleh Allah dan Nabi. Ulama teu apaleun. Aya makna Al-Quran teh diketahui oleh Allah, Nabi dan Musyahid. Di antaranya Imam Syafi'i. Nah, makanya kita harus, dan itu sudah disepakati oleh ulama zaman dulu sekitar berapa ya, tahun 130-an kalau tidak salah itu. Ulama itu dulu pernah berembuk gitu ya. Bagaimana nih Islam ini? Karena kata Nabi kan, "Satab tariku umati ala salasin wasabina firqatan." Kata Nabi itu. Bahwa umatku berarti umat Islam kelak di kemudian hari akan pecah minimal yang 73. Bahwa hidatun fil jannah sekelompok ka surga wasintani wasabina pinar 72 kan neraka. Buat apa Nabi berkata begitu kalau tidak akan jadi kenyataan ya. Nah itu ulama itu memikirkan itu sehingga para ulama inisiatif ngebukukan agama gitu. Jadi sama ini teh dengan ilmu Al-Quran. Jadi wajib dibukukan anak itu untuk panduan kita. Paham Anar? Jadi tujuan Allah membuat kita menjadikan itu adalah agar kita mengetahui dia. Jadi Allah teh ngebrehkeun gitu. Iya aing cek kesarna mah gitu. Apa ya rek sombong ge Allah mah nya. Anu anjeunna ieu kitu nya, walae nandingan memang teu aya. Tapi Allah kan gitu. Tapi Allah mah baik ke kita tuh. Coba ketika Allah menyuruh Nabi Musa jeung Nabi Harun dakwah ka Fir'aun anu ngaku pangeran nya. Allah ambek teu ieu. Sakitu ngaku pangerannya Fir'aun. Nyanyi Allah gitu. Kan kalau mah di piwarang lagi ya papula kaulan layenan gitu. Anjeun Musa jeung Harun bicara ka Firaun teh ku basa lemah lembut. Sugan mah nyadar gitu. Teu disina kasar. Mata ajaran naon kitu habaib kasar lain dengan Islam sama. Ukur kedok gitu. Mungkin agama mah henteu. Jadi interaksi. Orang sok sholat kan, pernah tasah sholat. Jadi Allah juga orangnya interaksi terus kan orang tuh menyadari. Orang berbuat baik dan Allah dipiwarang, gitu kan? Interaksi, berbuat baik. Laksanakan orang tanya, sholat kan. Nah kenapa puasa puasa? Orang interaksi dengan Allah tanya, tidak pernah lepas gitu. Cuma orang kadang melupakan, tak ingat gitu. Tapi ini aja. Tauhid ini orang perlu dilatih minimal dina tiap memulai pekerjaan bismillahnya baik-baik gitu itu diucapkan dina hati silahkan ya agama maluas gitu ya paham Anwar? Jadi kita akan pelajari ilmu tauhidnya di bentuk buku panduan ya tipis ya teh tapi wajib gitu berapa tapi ilmu mah justru anu tipis nu sok hese dikajina teh da bahasana simpel anu luas mah kan anu kandal kan bahasanya kita mah jelas gitu tuh 16 halaman dengan 50 sifat. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Lepas sekali ya, nanti kita bareng 5 kali ya karena kalian mungkin sudah sering dengar ya. Cara bacaan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah.
Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul sok bareng bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 5 kali aja ya sok. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul coba main sekali. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahimi Ar-Rahmani tur anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Iya. Nah, Ina Bapak ingin menjelaskan tentang kenapa ini dibaca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, ini pelajaran ilmu nahwu nih, sekilas saja ya. Bahwa dalam ilmu nahwu itu disebutkan kalimat-kalimat Al-Quran ya, ataupun hadis, intinya hanya 3 jenis kalimat ya. Kalimat isim, fi'il, haraf. Apa Anwar? Isim, fi'il, haraf. Ya. Isim itu kata benda. Kalau fi'il kata kerja. Kalau haraf kata bantu. Nah, di Bismillahirrahmanirrahim ini kalau dipecah ya, itu ada 5 kalimat. Pertama ini bi, kalimat harap, kata bantu. Bi. Kedua ismun. Ketiga Allahu. Keempat Ar-Rahmanu. Kelima Ar-Rahimu. Ismun, asalnya ismun. Ismun itu kalimat isim. Kalimat isim itu banyak cirinya
yang paling nyata adalah yang paling mudah ya dilihat, itu suka kemasukan tanwin atau alif lam. Cuma alif lam di awal Anwar ya. Seperti Ar-Rahmanu nih. Ada alif lam kan di awalnya? Ar-Rahimu juga ada ya? Ada. Ciri isim itu yang paling utama itu alif lam atau tanwin. Nah itu harus ada salah satunya pada kalimat isim. Misalnya ismun. Ismun itu yang ada tanwin atau alif lam. Ismun, tanwin. Di akhirnya kan? Ya. Ropa itu ismun. Alapanna ku domah. Ku PS ismun, tanwin domah. Ya, ismun. Kalau dimasuki alif lam, si tanwin harus pergi. Dia musuh gitu. Dua-duanya ciri utama kalimat isim. Memang ada banyak cirinya, di antaranya itu ya. Tapi ini selalu ada gitu pada kalimat isim, alif lam atau tanwin. Kalau ada tanwin, alif lam tidak boleh ada. Kalau ada alif lam, tanwin tidak boleh ada. Nah, sekarang ismun yang ada apa? Tanwin. Alif lam ada nggak? Nah, sekarang kalau tanwin dibuang, berarti alif lam harus datang, harus masuk. Jadi gimana bacanya? Al ismu. Jangan pakai tanwin. Iya kan ganti ya. Baitun. Yang ada apa? Tanwin. Kalau tanwin dibuang, Al-baitu. al-baitu. Masjidun. Yang ada apa? Tanwin. Kalau dibuang tanwin, Al-masjidu. nah harus datang al, gitu aja. Ya. Nah, jadi banyak ciri isim, tapi yang paling utama itu tanwin dan alif lam. Dia harus selalu gantian gitu. Tidak boleh hilang dari isim. Kalau ada tanwin, yang ada alif lam. Kalau ada alif lam, yang ada tanwin gitu. Paham Anwar? Rojulun. Yang ada apa? Tanwin. Kalau dibuang tanwin, arojulu. Nah, kasih banyak contoh biar lebih paham. Apalagi ya. Muslimun. Yang ada apa? Tanwin kalau dibuang, al-muslimu. Paham Anwar? Nah, itu ya. Jadi kalian sedikit-sedikit ada gambaran gitu. Di Al-Quran nanti ada ditemukan itu. Nah ini pun ismun, nggak ada alif lam ya. Dimasukkan bi harap jar, harus harakatnya kasrah bi itu. Bi sama ismun. Kalau disatukan jadi bi ismin. Yang tadinya mun pindah ke bawah. Kenapa? Dijerkan nih oleh bi. Bi ini amil, pemerintah gitu. Pemerintah lah kalau kita mau negara. Pemerintah menyuruh gitu. Karena ini bi itu menyuruh JR di akhirnya. Jadi asalnya ismun, ketika masuk bi jadi bi ismin. Jadi pindah si domah teh karena JR gitu. Ngerti Anwar? Lamun baitun dimasuki bi jadi bi baitin. Baca bi-nya. Kalau rojulun pakai bi birojulin. Masjidun bimasjidin, gitu aja terus ya. Nah, jadi kalian udah mengenal nih harap ba ya. Itu banyak temennya ya ba itu, dan antaranya min juga termasuk harap jar, an juga. Kalau coba kalian lihat di Al-Quran kalau ada bi atau min atau an, ala, fi ya, itu selalu akhirnya itu jr kalimat itu ya. Tapi nanti akan dijelaskan juga ada yang jr-nya itu apa ya, kelihatan gitu, ada yang diperkirakan itu nanti banyak lagi ya. Ini aja dulu nih di bi ismin nih ya kan, asalnya ismun dimasukkan bi jadi bi ismin. Nah is itu hamzah ya, hamzah wasol ituin kan, ketika di awal dia ismun, setelah kehimpit ya oleh ba dan sin, kan ada ba sekarang punya kan hamzah sin mim ismun. Setelah terhimpit oleh ba karena ba masuk, harkat si hamzah ini harus dibuang, jadi bis min kan asalnya bi ismin Anwar ya, bi ismin. Ketika harkat kasroh yang ada pada hamzah dibuang jadi bismin. Nah menurut guru bapak sih si hamzah ini nggak dibuang ya, yang dibuang itu harakatnya aja, hurufnya nggak dibuang tapi dipindah ke depan.
Jadi mungkin kalian pernah lihat dulu tulisan bismillah itu begitu, Bapak juga gitu kan, panjang dulu ya, baru. Nah ini yang berdiri itu satu-satunya hamzah itu. Di kalimat lain nggak bisa hamzah disambung dengan huruf sesudahnya, nggak ada. Tapi ini nggak ditulis pendek. Ditulis panjang pendek. Mana ya? Langsung Pak ya. Bisa kalian lihat di Al-Quran. Kalau di Al-Quran mah panjang dulu ya. Ya, kita ambil Al-Quran. Tuh kan? Tuh, Quran yang amal lebih jelas. Panjang dulu kan? Ya. Itu teh hamzah wasl. Yang di ismun itu dipindahin. Apa alasannya? Tajinan lilabdi katanya, untuk memperindah tulisan. Ya. Harus tahu kalian. Tapi kalau ditulis banyak langsung, mungkin dia nggak tahu sejarahnya gitu aja. Yang tahu mah dulu juga dipanjang dulu. Hamzah ke situ. Itu satu-satunya hamzah wasl yang disambung dengan huruf sudahnya. Di kalimatnya nggak boleh itu. Karena kalau kalimat hamzah bisa disambung dengan huruf sesudahnya itu jadi elam dia. Ya. Tapi kecuali di bismillah aja itu. Paham Anwar ya? Jadi bisa lihat gitu. Ada tulisan bismillah itu panjang heula gitu tah. Bisa anu nyakeun eta naon? Eta asal teh hamzah wasl. Asal mah tina kalimat ismin teh ya. Terus pada pet harakatna dibuang, hurufnya dipindahkeun ke depan gitu. Nah gitu ini eta mah dina pelajaran ilmu sorot kan teh. Cara ngaganti-ganti huruf, menambahkan huruf, ngebuangnya, manfaatkan itu. Bongkar pasang kalimat lah ilmu sorok mah. Ari ilmu nahwu mah eta mah khusus memantau akhir kalimat aja. Seperti ismun kok jadi bismin. Nah gitu kan. Itu ilmu nahwu, mengatur akhir kalimat ya. Kalau ilmu sorok awal dan tengah kalimat. Sehingga disebutkan ilmu nahwu itu bapana ilmu sorok indungna ilmu. Jadi melahirkan anak-anak gitu kan, ibu jeung bapak itu melahirkan anak, maksudnya anak-anak itu mah kalimat gitu. Orang ngerti nahwu teh ngerti sorok liar gitu. Ngerti sorok teh ngerti nahwu liar ya, kudu dua anak ya. Wah ya bapak boga budak. Teu boga majikan. Ya, kecuali Siti Maryam eta mukjizat deui nya eta. Kan secara lumrahna gitu. Nah jadi paham ya kalian kenapa jadi bismillah ya? Jadi bismin. Asalnya ismun dimasukkan ba jadi bismin, dibuang harkat hamzahnya jadi bismin. Masih ada tanwin nih ya. Nah setelah beres ya itu, kemudian didatangkan huruf Allahu kalimat ya. Kalimat Allahu lafaz jalalah. Lafaz jalalah teh lafaz yang mulia, nama Allah itu namanya lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Nah, lafaz bismin kemudian digabungkan lagi ditambah dengan lafaz Allahu. Nah, bismin karena digabung ya. Dalam bahasa ilmunya itu disebutnya idopat. Gabungan bismin karena lafaz Allah itu idopat disebutnya. Penggabungan. Idopat. Nah, yang pertama bismin disebut mudhof ya. Yang kedua lafaz Allah disebut mudhof ilaih. Jadi idopat terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, ini bismin ini mudhof, lafaz Allahu ini mudhof ilaih. Nah, karena sekarang digabungkan ada aturan. Aturannya apa? Ini yang pertama yang disebut mudhof itu tidak boleh pakai tanwin. Harus dibuang tanwinnya. Kan tadi ada bismin. Karena sekarang diidopatkan jadi mudhof. Dibuang tanwin jadi bismi. Ya. Kenapa lafaz Allahu juga dia sekarang digabungkan jadi mudhof ilaih. Syarat mudhof ilaih apa? Mudhof ilaih harus jair. Jadi asalnya Allahu teh jadi Allahi. Digabungkan jadi bismillahi. Paham? Nah, itu sejarahna teh. Bismillahi tadi. Bismi mudhof, Allahi mudhof ilaih. Hubungan antara bismi dan lafaz Allahi disebut idopat. Apa idopat? Idopat itu disandarkan gitu. Penyandaran. Jadi lafaz bismi disandarkan ke lafaz Allahi gitu. Kalau lafaz bismi disebutnya mudhof yang menyandar, lafaz Allahi disebutnya mudhof ilaih yang disandari. Penyandaran lah gitu idopat penyandaran. Jadi ada yang disandarkan, ada yang disandarinya gitu.
standar ya. Nah disandarkeun motor ya. Standarna eta teh mudop. Tanah eta mudop ilehna ya. Paham ya sekarang bismillah. Sekarang ar-Rahmani ar-Rahimi. Nah, kalau ar-Rahmani dan ar-Rahimi dua-duanya sifat. Jadi ini sifat pertama, ini sifat kedua gitu. Sifat dari mana? Sifat dari daripada Allah. Jadi Allah teh memiliki banyak sifat. Semua sifat yang mulia, yang agung, yang indah, yang sempurna milik Dia. Kita nggak akan tahu seluruh sifatnya gitu. Di sini disebutkan sebagian aja kan. Jangankan Allah, kita juga manusia bisa punya banyak sifat kan, ya. Kadang baik, kadang pelit tuh. Kadang galak, kadang mager tuh. Apalagi Allah yang membuat makhluk. Nah, itu harus jadi kira-kira gitu bahwa Allah teh mutasipun bikuli kamalin. Allah itu memiliki sifat dengan semua sifat kesempurnaan, nggak ada kekurangan. Yang kurang mah kita malah terbatas, kita mah Allah tehnya sadiberna gitu. Jadi terlalu butuh ke Allah. Nah, ar-Rahmani, ar-Rahimi keduanya adalah sifat. Nah, Allah yang memiliki sifatnya disebut mausuf. Mausuf itu ya pemilik sifat. Mu'in pinter. Tah, mu'in teh mausufna. Pinter mah sifat. Sifat mu'in. Jadi sifat yang mausuf teh kudu akur. Makanya disebutkan mu'in jangkung tapi orangnya pendek. Teh akur atuh lain ya sifat gitu banyak. So, mu'in jangkung disebut pendek. Ambak seri. Seri dan tuh pendek. Teh mu'in pendek disebut jangkung ambak moal. Mu'in pendek mentang disebut jangkung ambak moal. Ambak lah disinir. Itu mu'in jangkung disebut pendek. Seri we ya. Tuh pendek urang. Tuh mu'in bener pendek. Jangkung tadi ambak kan nyinir sia. Jadi kudu sesuai sifatnya jeung mausufna. Nya. Nah, enak ieu. Ieu Allahi kan JR hi ar-Rahmani ar-Rahimi. Nya anu asalna ar-Rahmanu ar-Rahimu kudu menyesuaikan diri jeung ieu. Jeung mausufna. Jadi ar-Rahmani ar-Rahimi. Dipaham ya? Kenapa bismi mi-nya JR kan di-JR-keun ku ba? Kenapa Allahi JR kan di-JR-keun ku bismi? Kenapa ar-Rahmani ar-Rahimi JR kan di-JR-keun ku Allahi? Ya gitu lah gampang. Maka si mausuf itu sifat itu harus menyesuaikan diri dengan mausufnya. Misalnya di ayat kursi Allahu, nah rupa kan domah Allahu hu-nya. Allahu la ilaha illa huwal hayyu kayak itu nanti. Kan sifat al hayyu nu maha hidup, sifat Allah hayyu. Al hayyul qayyumu tuh, jadi qayyumu tidak. Sifatna nu kadua. Hidup abadi gitu kan, Allah tuh hidup abadi. Al hayyul qayyum. Kumaha lamun ti dituna ha, misalnya astagfirullah. Kan tong patah. Astagfirullah kan dituna kudu patah. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Eta nu bener mah kitu. Ulah huwal hayyul qayyum eta mah ayat kursi. So, imam nu salatna istighfar salalah teu ngerti. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum bukan ayat kursi eta. Kudu ngerti mah disengserikeun atuh. Kudu naon? Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kitu nu bener. Mun dia mah dibacana kitu bertingkat kita eta ingat nahu. Hanya kalau kalian belajar punya ilmu ulah sombong, sabar lebih ti urang. Nya bisi pas kalian kesombong teh lebih luar yang serikeun gitu. Apapun dia enggak negur mungkin. Jadi itu harus berdirilah nya. Da ilmu ti Allah lah sombong gitu nya. Tapi bertawadu kita. Pak Anwar, kita tunggu. Jujur. Sabarnya da ngaji mah geunah. Jika numpak mobil supirna ahli, sok nulutan, sok nabusnya sare we da geunah. Coba lah musibah belajar, blak, borah hayang sare, hayang marah oge. Ngaji mah nikmat sok tunu, kayak geus ngaji mah eueuh tunu teh. Kagoda. Tahan war. Tahan lo jangan nangis lu gede lu ngajina gitu. Ame jangan sana sak gedenge nya sana.
tingkatnya beda-beda gitu nya. Soalnya mau menjelaskan masih sekolah. Pak menor ya. Jadi itu tah cara bacana bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalian ndak anak bapak minimal harus ngerti lah ulah bodoh-bodoh gitu ya. Ngerti gitu malah kudu ngerti dah. Marobah eta teh bismillah teh selena kitu. Bismillahirrahmanirrahim ngawetan abdi ngos da keur ngaji. Mun rek numpak motor mah bismillahirrahmanirrahim ngawetan abdi naik motor. Berubah-ubah arti bismillah teh sesuai pagawean anu hade. Cuma kayak itu na Rahmanirrahim anggar eta ulah dirubah. Bismillahirrahmanirrahim unggul eta. Jadi sudah tafsir kan mun ku bahasa Indonesia mah terjemahnya Bismillahirrahmanirrahim dan menyebut nama Allah yang maha pengasih penyayang. Udah beres nggak sih gitu tapi ku ieu mah kan jelaskeun ngawitan abdi ngawitan naon pekerjaan nu baik ngalap berkah ku nya panjenengan diseja nyebut jenengan Allah tuh supaya orang dapat berkah. Naon berkah teh azalatu fil khair, tamah-tamah dalam kebaikan. Ngaji baik henteu baik bismillah lebih baik gitu. Itu kedua orang unjuk-unjuk lah minta izin ke Allahnya. Dah hakikatna kan tadi Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nu nyieun diri urang jeung nyieun kana pada bulan urang hakikatna mah. Selalu minta izin lah gitu. Teu bisa pun wah teh nya. Menyadari gitu ya Allah. Anu ya nah gitulah. Mari selamatkeun. Bismillahirrahmanirrahim ngawatan abdi ngawas karena kita ngalap berkah menyepat dengan harus jadi sebatkeun dengan Allah teh oge kita dapat berkah mikir nih apa sih mikir sebenarnya mah teu kudu disebutkan oge tapi batin yakin Allah teh ningali ka urang eta dikir-dikir keneh dikir kopi disebutna kudu kitu urang teh dina kegiatan anu ge kudu yakin Allah teh ningali ka urang musim urang teh ningali ka anjeunna ge nya da mata mah ieu mah keur ngaidrok nu hisi Ar-Rahmani Allah teh anu ngepari nikmat ageng di akhirat di dunia sareng di ya, ageng di dunia nah sareng di akhirat. baik di dunia maupun di akhirat yang memberi nikmat siapa? Allah. Cuma Allah sendiri. Di sini disebutkan nikmat ageng, maksudnya penerimanya banyak. Yang menerima nikmat dari Allah di dunia ini banyak. Taman tadi pilihan ku Allah. Rek mukmin, rek kafirnya, rek hewan, semua diberi nikmat. Teu aya sekat iman atau henteu henteu gitu. Semua dikasih. Nah, kalau manusia agar dia bisa menerima nikmat, maka ku Allah diberi panca indera untuk bisa mendeteksi nikmat itu. Bahasa agama idrok. Deteksi. Nah, deteksi itu ada duain. Ada deteksi hisi, nu bisa ka idrak ku panca indera. Ada deteksi akli, anu idrak teh ku akal. Makul gitu. Logis. Berarti ya. Tah, kopea. Eta jadi kusorangan atau nyieun? Iya. Nya, eta makul ngaranna. Panggil teh jeung nu nyeuna. Teuing saha. Yakin anu nyeuna? Yakin. Nah, gitu. Eta makul. Sek akal pasti anu nyeun mah nya jadi kusorangan. Sing teh papanggih jeung nu nyeuna. Buan ini nya. Ya, hafal. Eta makul. Logis, secara logis. Tekal cuman nya nu nyeuna jadi kusorangan aneh. Nah, bisa jadi kusorangan. Wah, mungkin aya barang jadi kusorangan pasti anu nyieun. Nah, ini kita lihat gunung, langit. Tidak mungkin menjadikan dirinya sendiri. Nya. Pasti anu ngadamal. Sareng ngadamal teh. Nah, jenenganna Allah cek Nabi gitu. Jadi orang tahu nama pembuat makhluk itu Allah dari Nabi. Karena sebelum Nabi lahirin orang-orang itu nggak tahu siapa sih Tuhan itu. Sehingga mereka menyembah patungan. Karena belum ada yang memberitahu. Jadi jasa Nabi Muhammad itu sangat besar, sehingga kita wajib mahabbah, wajib mencontoh. Tauhidna paling penting. Dan mencontoh seluruh kehidupan Nabi. Malah anu kuateun in. Tanggur Nabi bapa yang guru bapaknya bisa puasa Nabi Daud nepi ka maot. Teu bisa can we. Nya.
guru apa pika meninggal saum laut teh mata banyak karomah gitu karsak bapak we di pesantren seunggah we ingin panggil jeung guru kita teh asal paling berdosa di depan ajengan teh bukan bapak aja orang juga sama begitu tapi kalau ditanya dadang hilang perasaan tadi teh itu sifatnya haibah ya sampai gitu guru bapak wibawa teh gitu wah mun kita mau ketemu teh tagiwur aja perasaan teh tagiwur pokoknya mau lihat dia ingat Allah enggak sih gitu hebat ini aja hebat apa can lagi guru-guru mana kita ya mata pokoknya guru cukup PK anjeunna hiji nya dari mun lagi cukup gitu nya teh anjeun lagi kupak kapake gitu nah selama kehidupan itu tuh pertama karena wirid kan tarekoh lewamanya ngajar yang wirid gitu ngajar yang ajar mama konsisten itu jujur ini. Terus banyak wirid gitu kan dan nanti baca ini ya apa ayat kursi tiap malam 102.000 jadi benerin ya kalau kita mau gitu amal-amal itu menarik rezeki dan memproteksi kita biar selamat karena itu cara satu-satunya ya berdoa kepada Allah itu ya kita dapat keselamatan itu diminta kepada Allah dengan wirid gitu. Jadi sampai kemana tadi Ar-Rahmani kan dia sifatnya jadi Ar-Rahman itu sifat Allah Allah teh memberi nikmat besar baik di dunia maupun di akhirat disebut nikmat besar itu yang menerimanya banyak. Dengan apa makhluk menerima nikmat dari Allah di dunia? Dengan panca indera. Untuk yang hisi, untuk yang akli dengan akal. Misalnya ada energen, manis atau asin? Manis. Kata siapa? Kamu. Kata Wida. Tadi letak mah mal karasa amis nanya. Oh. Ya, tah. Lidah itu disebut indra. Indra untuk indra untuk mengetahui. Nah, 5 indra kan mata, hidung, lidah, telinga dan kulit. Kenapa Umi ketawa? Ketemuin Mi. Oh kan beledug gue di belah kidul aya suara. Kunaon hidrokna? Telinga. Kuceli. Macek hidung. Macek main deh. Cek bapak. Eta nu bedurug euy. Tuh inga di mana tah di kidul. Tuh celi mah nyaho nu bedurug teh di kidul. Bari celina mah cicing teh ka itu. Jadi masing-masing ada fungsi tertentu. Nya. Celi canggih ngadengikeun suara mah bisa kapanggih suara di belah kidul. Di mana teh kapanggih ku celi mah. Nya. Tapi moal bisa ngarasakeun amis pahit mah da lain tugas manehna. Tugas manehna naon? Tah lidah. Pahit amis pangset mah gitu. Karena bau naon ieu? Tahunan eta tugasna. Irung. Itu irung teh alat idrok. Alat untuk mengetahui mendeteksi. Jadi mata, telinga, hidung, lidah dan kulit itu hanya alat. Itu ge lamun ku Allah dijadikeun sempurna lah berfungsi gitu kan bisa aja lah mata boga mata tapi yang tinggal keur bepanungguan wae obe ne poek cenah ieu teh di rumah sakit sakit caangna bonta wat ne poek cenah ieu teh icingnya tanya ngadoa wae itu orai cenah mana wa orang teh katingali wa mah asana ningali orai itu orai oh nya kerelah wa ngajaga wa jempel gitu ya. Tapi nyambung gitu moral tapi keur ngigau gitu. Bapak teh nanya ke suster teh, "Suster, itu kan sering mengigau. Itu apa karena ketuaan atau karena penyakit?" Ingin tahu, Pak. Cek suster teh gampang aja bener dah ahlina benernya. Wah, itu mah karena dia enggak sadar aja, Pak. Tapi saya enggak ngerti. Suster. Coba kalau Bapak tidur terus enggak sadar ngomong. Oh iya ya. Oh bener, sebenarnya karena ketuaannya atau karena penyakit. Itu memang kerti nyadar itu nyadar nyadarnya ngomong nanon oge kan. Iya bener. Nah kita mau jeung hari ngerti.
nyebutna teh eta we mamah jeung nu pantau tutup pun eta mun ka mama eta eli nah itu balikan gorengan masih tutung awa susuk mah kusan oke Oh, mah juru masak sejak dulu. Kokinya mah. ku patah ditinggalkeun bahasa ditanya jam 3 apa sih salat isya ya jam 3 teh apa sajam ka masjid deket ke masjid kebetulan waktu itu teh ka masjid ya Mang Dadang tah dina sahayang Mang Didi anu kamari bupake jeung mama teh nya di Majalaya kan eta mah tidur dina jadi sakamar teh 2 ranjang nya untuk pasien teh cuma hiji mah kosong geus pulang tidur di dinya ieu ranjang eta ngeureung mah tibra bapak mah kan diharap ngaja da mah teu tidurnya teu tibra nya seureung-seureung nyaring kan ngajaga karena urang teh kudu waspada tibra we eta Mang Dadang Mang Dadang udah ku masih deulanya oh ka masih ada salat Penyadar. pas bapak datang dia tein geus carutukan ieu teh darah netesan we terus alah pada datang tibra deh ngajaga teh waktu baru ka suster da suster jagakan suster itu maaf coba dimandikan juga dibersihan ditalian di tangan teu nyadar we nya nu ramah kumaha Anwar nah teu ngeunah urangnya segala nempel gitu lah dibuka pengen bener cek benundungnya pokoknya lamun teu ditalian cenah eta mah pasti we cakadut cenah nyoba nyangigir jadi posisi tidurna teh teu bener we karuna matak syukur saya jadi ar-Rahmani mah ieu sifat Allah maknana ar-Rahman teh Allah anu memberi nikmat besar di dunia dan di akhirat. Nah, nikmat itu diterima oleh kita dengan perantaraan indra untuk yang hisi, ya, untuk yang makul, yang logis dengan akal, ya. Nah, yang makul seperti tadi, ayat nu nyieuna gitu kan. Nya eta mah moal bisa ka indra ku hidung, nya. Moal bisa ka indra ku letah, ku panah jeung ku celing moal. Eta mah makul secara logis gitu kan. Pasti anu nyieun mesti urang teu panggil oge, nya. Nah, jadi kita harus tahu mendeteksi itu ada dengan indra, panca indra teh ya, ada dengan akli. Nah, ini pentingnya. Mengidrok Allah itu sifat-sifatnya itu dengan akal. Makanya akal wajib dijaga, jangan sampai rusak. Terusnya orang mabuk-mabukan, merokok yang harus akal jadi haram gitu kan. Rokok mah tetap makruh sih nya. Enggak tahu Bapak juga alkohol rokok mah. Tapi kalau minuman keras mah kan jelasnya ngarusak. Haramna teh gitu karena ngarusak akal. Akal teh alat utama keur ngadeteksi sifat-sifat Allah. Jadi kalau orang berpikir ingat ke Allah terus dibayangkan salah. Allah dibayangkan, da moal bisa kebayangkan gitu kan. Kudu dipikiran heula, kudu ngakul heula gitu. Nyata aya panduanana. Allah itu wujud. Wujudnya Allah itu beda jeung makhluk gitu kan. Tuh, dipikir heula, makul heula, jangan langsung masuk ke ruh, ke hati, ke jiwa gitu kan orang tuh ya. Jiwa, hati, ruh eta teh keneh. Yang jadi tahu gitu kan. Nah, kayak kita ngidrop minuman kulidah. Nu jadi tahu teh nanti tetap hati kan nya atau jiwa atau ruh teh gitu kan. Dalam perantaraan lidah gitu kan. Jadi kita dia tahu dengan perantaraan panca indera itu bisa ngidrop apa yang hisi, yang kasat mata gitu, yang bisa yang makulnya dengan akal. Nah di dunia itu semua diberi nikmat ya. Kemudian yang ar-Rahimi yang memberi nikmat lembut di sini maksudnya halus, yaitu iman dan Islam. Karena kan nggak kelihatan iman Islam ya. Misal di pasar nih orang Islam atau orang kafir nggak tahu kita kan. Nah jadi disebutnya nikmat halus, nikmat lembut, hampir terkaciri lah gitu. Jadi yang memberi nikmat besar itu di dunia dan akhirat Allah. Yang memberi nikmat lembut pun di akhirat Allah. Jadi khusus nikmat lembutnya di akhirat. Nyata iman jeung Islam. Sebab di akhirat nu bakal merasakan nikmat itu hanya orang-orang yang beriman dan berislam. Takwa lah gitu. Digabungkan mah. Orang kafir mah enggak akan merasa nikmat di sana kan, masuk neraka. Masuk neraka. Jadi karena hanya 2 tempat, nah kita harus meraih ini. Kan kalau diperintah ke ampusakum alaikum narata ya. Harus meraih itu.
Nah, menurut Mu'tazilah Anwar, ada tempat antara surga dan neraka. Disebut teh manjilatun bainal manjilataini. Kan keyakinan kita mah aswaja cuma dua, surga atau